berdagang ini kena dihitung. Nisabnya dikiaskan dengan nisabnya emas. Kalau panjenengan misalkan berdagang niki asetnya mencapai minimal nisabnya emas, berarti panjenengan sudah mengeluarkan zakat. Jadi modalnya dihitung ketemu nih 170 juta, berarti panjenengan sudah berkewajiban zakat. Tapi zakat pun ini kadang bisa dihilang. Misalkan ketika hampir mencapai satu nisab, nah, panjenengan jual semua, panjenengan habiskan. Ketika lewat 1 tahun haul, kok ternyata asetnya habis, betul berkewajiban zakat. Tapi ini khilah, mereka dan Allah pun juga akan mengancam kalau orang itu suka mengkhilah hukum, suka merekayasa hukum, suka manipulasi supaya dia tidak berkewajiban zakat ataupun berkewajiban yang lain, maka Allah pun juga akan membalas dengan sama. Terus ngeten akan dimasukkan ke dalam tong-tong, itu dimasukkan ke neraka. Lah, kok orang itu protes, ya Allah, kula niki mboten nglampahi dosa, kok panjenengan lebetaken neraka lho. Saya tidak masukkan kamu ke neraka, tapi saya masukkan tong ke neraka. Sama saja kan? Gitu. Jadi khilah niku mboten parah, tetapi ketika dalam keadaan darurat, nggih mboten napa-napa. Betul-betul darurat karena apa? Ada kaidah yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahdurat. Napa niku? Darurat itu memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Lek wis kepeksa makan daging tokek niku halal. Lek kepeksa, tapi dalam konteksnya adalah untuk berobat. Misalkan ada orang yang sakit gatal, sudah berobat kemanapun, ke dokter manapun tidak sembuh, akhirnya ada orang yang mengatakan, wis sampai goreng tokek. Akhirnya karena kepaksa ya sudah boleh dia memakan daging tokek dalam rangka untuk obat. Atau misalkan ada orang ini tersesat di tengah hutan, tidak ada makanan yang ditemukan, kondisi dia itu sudah sangat lemah. Dia hanya menemukan misalkan bangkai ayam, boleh dia itu memakan bangkai ayam, konteksnya adalah untuk menyambung hidup, untuk mempertahankan nyawa. Itu namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi darurat ataupun darurat atau terpaksa itu memperbolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Paham itu? Paham ya? Nah ini kita dimengertosi. Ini pentingnya yang namanya ilmu syariat. Ilmu syariat itu manfaatnya satu, bisa mencegah kita dari kesesatan. Nanti kalau ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani digoda oleh setan. Setan itu berwujud seperti cahaya yang terang. Kemudian ngomong, wahai Syekh Abdul Qadir, ana al-haq, saya ini Tuhanmu. Mudul'an, sejak sekarang saya perbolehkan perkara yang saya haramkan bagimu. Seketika langsung ditolak. Nggak mungkin Allah itu memperbolehkan atau menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan. Itu syariat penting. Jangan sampai orang itu tersesat ketika tidak memahami tentang syariat. Syariat itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Nah, Kanjeng Nabi sendiri pun ketika beribadah sampai Kanjeng Nabi lututnya itu bahasanya luka, sampai ngapal. Sampai suatu ketika Sayyidatina Fatimah berkomentar, ya Rasul, panjenengan niki sampun dijaga oleh Allah, maksum, kok panjenengan ibadahnya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk, kemudian jawabnya Kanjeng Nabi, ini adalah bentuk syukur saya kepada Allah. Nah, ini syariat. Artinya syariat itu bisa mencegah seseorang dari kesesatan. Kadang wonten thariqah, ini thariqah sesat, memperbolehkan dia menggauli jamaah, naudzubillah, ada itu dulu. Mengambil istri orang, jelas
haram, jelas melanggar syariat.